Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Nita Dewi. Kali ini aku tuh bakal sharing ke kalian tentang jalanan persalinan normal aku melahirkan bayi 4 kilogram. Jadi bayi aku tuh lahir normal dengan berat badan 4 kilogram. Tapi sebelum itu aku tuh pernah disaranin sama dokter untuk operasi sesar karena berat badan bayinya tuh terlalu besar, takutnya lahirannya juga lama. Meskipun bisa, cuman lahirannya agak lama. Tapi aku memilih untuk lahiran normal karena kenapa ya, yang mungkin kalau lahiran normal recovery-nya lebih cepet sih ya. Waktu itu ya kita masuk ke proses persalinan aku dengan babynya 4 kilo. Oke, jadi waktu itu tuh tanggal 31 Desember aku tuh melahirkan anak aku. Dia berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 4 kilo. Jadi dia tuh aku tuh kontraksi sekitar jam 5 subuh. Jadi jam 5 subuh tuh aku ngerasa kayak perut aku kencang, perut aku kayak kram, tapi pengen BAB juga. Nah, di saat itu aku ngerasa kayak oh mungkin ini kayak pengen pup aja kali ya, karena kan waktu subuh kan emang biasanya kita pengen ke toilet kan. Ya udah kita ke toilet, udah masuk ke toilet aku biasa pup, emang iya pup gitu kan. Udah gitu aku langsung ke kamar lagi, langsung mau tidur lagi, mau tiduran lagi. Tapi malah kayak gitu lagi, kayak kerasa lagi kontraksi kayak gitu-gitu. Jadi aku langsung lagi ke toilet tapi nggak keluar apa-apa. Terus aku kayak feeling gitu ya, kayak wah kayaknya ini kontraksi deh, kayak kontraksi melahirkan bukan kontraksi pengen pup gitu ya. Ya udah, aku kan emang punya aplikasi contraction gitu ya buat kayak mengetahui gitu ini tuh kontraksi palsu atau yang asli gitu. Jadi aku cek kontraksi gitu, tapi belum tuh, jadi lama gitu, kayak mulusnya tuh kayak masih setengah jam sekali gitu. Nah udah gitu aku coba deh jalan-jalan kaki pagi-pagi tuh, setengah enam aku jalan kaki sambil dengerin musik. Terus itu belum buka aplikasi lagi ya, masih dengerin musik, masih dengerin YouTube kayak gitu-gitu sambil bolak-balik jalan kaki gitu kan. Terus jam setengah delapannya aku ngerasa kayak mulusnya tuh mulus banget. Terus aku cek kontraksi sambil masih jalan kaki tuh, aku cek kontraksi dari 15 menit sekali turun ke 10 menit sekali, turun lagi ke 5 menit sekali. Nah udah ke 5 menit sekali, kontraksinya 5 menit sekali ya durasinya gitu, aku langsung kayak jatuh gitu. Bukan jatuh emang karena gak sengaja, bukan, emang jatuh kayak karena menjatuhkan diri gitu ya, karena udah gak kuat. Aku jatuh, terus aku bangun, aku langsung bilang ke keluarga kalau aku mau melahirkan. Terus aku bilang ke suami, yang jangan kerja, kayak aku melahirkan. Oke, suami nggak kerja tuh, minta izin karena mau ngedampingin aku melahirkan. 8 setengah 9 aku tuh langsung otw ke bidan. Terus selama di jalan pun aku masih kayak kontraksi itu di motor ya, keadaannya aku di motor, aku masih kontraksi itu, aku cuma berdua sama suami. Aku kontraksi tapi aku masih kayak remes-remes bajunya suami ya sambil megangin gitu. Nyampe di rumah bidan aku pipis, aku pas pipis aku keluar darah sama lendir yang emang tandanya itu bakalan tanda melahirkan gitu ya. Nah udah gitu aku langsung bilang ke bidannya kalau misalkan aku tuh keluar lendir sama darah. Kata bidannya, oh iya ibu bakalan melahirkan, karena ciri-ciri melahirkan kan emang keluar lendir sama darah. Udah gitu langsung disuruh berbaring sama bidannya, dicek dalam. Terus udah dicek dalam ternyata udah pembukaan 4. Kok cepet banget sih pembukaan 4? Iya karena aku tuh jalan kaki. Kalian cek deh video aku sebelumnya, itu tuh tips melahirkan dengan normal biar cepet gitu bukaannya. Nah itu tuh jam 9 tuh aku udah bukan 4. Terus langsung aku suruh jalan kaki gitu, jalan-jalan di sekitaran rumahnya si bidan ini. Aku jalan kaki terus sama suami sambil tarik nafas, sambil senyum. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa kontraksi, jangan teriak, jangan marah-marah, jangan nangis. Pokoknya kalian harus happy, kalian harus senyum. Meskipun ya aku tahu itu tuh sakit banget, tapi ya udah, semakin sakit itu tuh kita semakin cepat gitu ketemu bayi kita gitu. Tiap kali kontraksinya datang aku remes tangan suami kayak gini, sambil senyum, sambil tiup-tiup, sambil tarik nafas. Udah jalan lagi, aku jongkok, aku nungging. Yang penting kita jangan tiduran. Kalau misalkan udah bukaan 8 mungkin boleh ya tiduran gitu, tapi nyamping ke kiri sekitaran jam 4 aku tuh dicek bukan lagi.
sebenarnya dicek bukaan itu berkala ya, dari jam 9 tadi terus jam 12, terus aku dicek lagi waktu itu sekitaran jam 4-an gitu. Jam 4-an aku dicek lagi, bukannya udah bukaan 8. Jadi kata Bu Bidan, oke, tiduran. Nah itu tuh udah bukan 8 tuh, udah bener-bener maksimal sakitnya. Pokoknya udah nggak ngerasain apapun itu selain perut ya yang dirasain sakit. Ya kalau kontraksinya kita masih bisa nahan ya. Yang menurut aku ya, aku nggak bisa nahan tuh pada saat aku mau ngeden tapi nggak boleh. Itu tuh aku udah pengen banget ngeden tapi gak boleh sama bidannya, jangan ngeden ya nanti robek, jangan ngeden ya nanti robek. Tapi di situ tuh aku emang udah nggak bisa nahan lagi. Mendingan aku nahan kontraksi sih dibanding nahan kayak pengen pup gitu. Aku nggak bisa itu, jadi aku ngeden. Waktu itu aku ngeden, akhirnya ya robek lah. Udah robek karena bayinya aku pun lahir 4 kilo gitu, udah pasti digunting juga gitu kan. Terus udah gitu mau jam setengah 6 lah ya, dicek lagi sama bidan, cek lagi ya, alhamdulillah bukannya lengkap. Itu bidan persiapan waktu itu jalan setengah 7-an mungkin ya, setengah 7 jam 7 gitu. Itu lahiran, bayiku lahir. Aku tuh waktu pas ngeden, aku tuh dibantuin sama perawat bidan gitu. Di atas badan aku tuh di kanan kiri itu ada perawat 2, di bawahnya ada perawat 2, jadi 4, sama di depan bu bidan seniornya ya 1 orang. Jadi aku tuh pas ngeden tuh dibantu buat dikebawahin gitu si bayinya. Itu tuh aku takut banget, takut kenapa-napa gitu ya, namanya juga kayak ditekan gitu. Itu sama 4 orang gitu, mungkin ya agak susah juga ya karena berat badannya ya besar gitu. Terus alhamdulillah tapinya jam 7-an gitu aku lahiran dengan normal, sehat bayinya, ibunya. Alhamdulillah dilancarin gitu ya. Ya dengan bonus jahitan luar dalam gitu ya. Ya alhamdulillah sih, tapi ketuban aku tuh nggak sampai pecah dini gitu loh. Ketuban aku tuh pecah karena dipecahin sama bidannya pas bukan lengkap. Kayak gitu. Nah, itu dia pengalaman aku pas melahirkan anak pertama dengan berat badan 4 kilo. Semoga untuk kalian yang udah BBJ-nya di atas 3000, semoga lahirnya bisa normal kayak aku ya. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.